Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kepada dosen yang terhormat, izinkan kami dari kelompok teknologi web service untuk mempresentasikan tugas kami. Jadi, dari sini ini ada 4 anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Abdul Ghafur 12192907. Ada saya sendiri Edgar Hernandez 12190931. Lalu ada Cindy Putri Violeta Pensa 12191659, dan juga yang terakhir ada Ilva Nur Fauzia 12192950. Baik, sekarang saya akan menjelaskan detail dari desain yang kami gunakan. Jadi di sini kita akan langsung masuk ke login form, di mana di sini untuk kita sebagai pengguna untuk masuk ke aplikasi dengan menggunakan username dan juga password. Jadi di sini kita akan input username dan password kita. Nah, bila kita belum memiliki akun, kita dapat untuk mendaftarkan diri kita dengan mengklik tulisan di register di sini. Jadi kita akan membuat akun baru untuk setiap pengguna yang ingin menggunakan aplikasi ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke data pengguna. Jadi di data pengguna ini akan ada daftar setiap pengguna yang ada yang menggunakan aplikasi. Jadi di sini akan dikelola setiap akun yang menggunakan aplikasi ini. Dan di sini baru ada satu, yaitu ada admin. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pengaturan. Jadi di pengaturan ini, di mana kita akan men-setting untuk pemberitahuan tentang nama restoran dan juga mengisi alamat untuk kita bisa simpan. Di sini kita akan input nama restorannya apa dan juga alamat di mana tempat restoran ini berada. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke menu order meja. Jadi di order meja ini kita untuk memastikan atau membooking meja secara online. Pengguna dapat memesan dengan menginput nomor meja, tanggal pemesanan, dan juga keterangan bila ada. Seperti ada data sebelah, yaitu data order, ditunjukkan ada nomor meja 1 pada tanggal 30 Maret, tapi dia tidak memberikan keterangan. Sedangkan nomor meja 3 untuk pemesanan tanggal 31 Maret 2020 digunakan untuk dinner. Jadi itu fungsi dari order meja. Selanjutnya, data meja. Di sini menu data meja akan menunjukkan meja yang tersedia dan juga jumlah kursi setiap meja. Dalam data meja juga akan menunjukkan status meja itu. Nah, apakah meja itu sudah terisi atau masih kosong dan dapat digunakan untuk pembookingan user yang ingin membooking meja yang masih tersedia. Oke, itu untuk data meja. Lalu di sini akan ada order masakan. Jadi di menu ini akan menunjukkan masakan atau menu yang berada di restoran ini. Seperti dapat kita lihat, di sini akan memesan beberapa makanan dengan tinggal input berapa jumlah yang diinginkan, berapa jumlah yang mau dipesan. Lalu untuk data pesanan tinggal dimasukkan untuk dipilih nomor mejanya berapa dan konsumen atau pengguna tinggal membayar. Jadi tinggal input di data order masakan ini. Next, di data transaksi. Di sini menu data transaksi akan menunjukkan setiap pesanan atau transaksi yang sedang dipesan pengguna. Data transaksi akan menunjukkan detail setiap pesanan tiap meja. Dan juga akan ada tanggal di mana pemesanan itu sedang dilaksanakan atau sedang dilakukan. Itu untuk data transaksi. Lalu selanjutnya ada menu dashboard.
Jadi menu dashboard ini akan sebagai halaman utama, menunjukkan keseluruhan isi dari web, total transaksi, total masakan, total meja, dan juga meja kosong yang masih tersedia. Jadi itu penjelasan sedikit dari desain yang kami gunakan. Jadi sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan database dengan nama restoran agar bisa digunakan untuk pemanggilan dan pembuatan API sehingga bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Di dalam database restoran terdiri dari 7 tabel. Yang pertama yaitu tabel kategori underscore masakan, tabel meja, tabel order meja, tabel pengaturan, tabel pengguna, dan tabel transaksi. Di dalam tabel kategori underscore masakan terdiri dari ID yang merupakan primary key-nya, tipenya integer, nilainya 11, nama, varchar, nilainya 100. Kemudian tabel masakan memiliki ID sebagai primary key dengan tipe integer 11, nama, tipenya varchar, ID underscore kategori, tipenya integer, nilainya 11, harga, tipenya integer, nilainya 7, dan gambar, tipenya varchar, nilainya 255. Kemudian pada tabel meja memiliki ID yang merupakan primary key-nya, tipenya integer, nilainya 11, kemudian nomor underscore meja merupakan memiliki tipe integer dengan nilai 3, kemudian jumlah underscore kursi memiliki tipe integer dengan nilai 11, kemudian status tipenya char memiliki nilai 1. Selanjutnya tabel order meja memiliki field ID sebagai primary key, tipenya integer, nilainya 11, kemudian nomor meja memiliki tipe integer, nilai 11, tanggal memiliki tipe date, keterangan memiliki tipe teks. Kemudian tabel pengaturan. Di sini dalam tabel pengaturan memiliki nama, tipe varchar nilainya 100, kemudian memiliki alamat, tipe teks. Kemudian dalam tabel pengguna memiliki ID yang merupakan primary key dengan tipe integer nilainya 11, username dengan tipe varchar nilainya 100, password dengan tipe varchar nilainya 255. Selanjutnya tabel pengguna di sini terdapat ID yang merupakan primary key memiliki tipe integer nilainya 11, kemudian username memiliki tipe varchar nilainya 100, kemudian password memiliki tipe varchar dengan nilai 255. Yang terakhir tabel transaksi. Di dalam tabel transaksi memiliki ID yang merupakan primary key dengan tipe integer nilai 11, masakan dengan tipe varchar nilai 100, total dengan tipe varchar nilai 11, nomor underscore meja dengan tipe integer nilai 11,
nama, tanggal, kemudian tanggal dengan tipe date, kemudian harga dengan tipe varchar underscore 100. Di sini saya akan menjelaskan cara pengambilan data dengan nama database restoran dengan tabel kategori underscore masakan. Di sini saya menggunakan framework coordinator 3 yang dimana pengambilan data API menggunakan konsep MVC. Berikut file-file yang kami buat. Yang pertama, buat file di controllers dengan nama fvi.php. Di sini kami telah membuat file di controllers dan dengan nama fvi.php, di mana fpi.php di sini ada kelas API extend ci underscore controllers, di mana ada public function. Di sini ada parents yang berfungsi mengambil data di file model, lalu ada function index berfungsi membaca data kategori masakan dalam bentuk JSON. Lalu sini ada function write, function insert, di mana berfungsi melakukan input data tabel kategori masakan. Lalu sini ada function fetch single berfungsi merubah data menjadi bentuk view HTML. Lalu ada function update di mana berfungsi melakukan pembaruan data tabel kategori masakan. Lalu ada function delete di mana berfungsi melakukan penghapusan data tabel kategori masakan. Kemudian yang kedua, buat file di models dengan nama API models. Di sini ada API models. Sama di dalam API underscore model.php juga ada beberapa function. Di sini ada function fetch_all berfungsi model pengambilan tabel kategori masakan. Lalu ada function insert underscore API berfungsi model input data tabel kategori masakan. Lalu ada function fetch single underscore user, dia berfungsi model pengambilan data tabel kategori masakan. Lalu ada function update underscore API berfungsi model pembaruan tabel kategori masakan. Lalu ada function delete underscore single underscore user berfungsi tabel delete kategori masakan. Dan yang ketiga, di sini kami membuat file di controls dengan nama test underscore api.php, di mana di dalam kelas ini, di dalam kelas test underscore API ada beberapa function yang kami gunakan. Yang pertama ada function index untuk melakukan pemanggilan tampilan di file dengan nama api.view. Lalu function action melakukan penghapusan data.
Dan di sini ada if $data_action sama dengan edit, bisa melakukan pembaruan data. Dan di sini ada if $data_action sama dengan fetch single untuk menampilkan data kategori masakan. Lalu ada if data action sama dengan insert bisa melakukan input data kategori masakan. Dan di sini ada if data action fetch all bisa menampilkan data API kategori masakan dalam bentuk HTML. Dan yang keempat, kelas yang kami buat adalah API_view.php. Sini kami buat script JSON untuk CRUD atau create, read, update, dan delete. Baiklah, saya Ilvanul Fauziah. Di sini akan mendemokan dan mempresentasikan program atau website pemesanan makanan pada restoran. Yang pertama, kalian masuk dahulu pada Google Chrome, lalu masukkan alamat websitenya. Di sini localhost restoran master. Kita enter, nanti akan muncul form login seperti ini. Terdapat username, password, dan login. Nah, kalian masukkan username-nya. Jika belum mempunyai akun, kalian bisa register di sini. Di sini saya sudah mempunyai akun, lalu kita masukkan admin akun saya. Lalu login, sukses. Nah, nanti akan ada menu dashboard dan menu master. Di sini terdapat total transaksi, total masakan, total meja, dan meja kosong. Transaksi di sini transaksi yang sebelumnya sudah dilakukan. Dan untuk order di sini kita akan memesan makanan dan meja. Untuk order masakan, kita pilih masakannya kebab 2, misalnya roti India 1, roti bakar. Nah, kita pilih nomor mejanya 2, lalu kita bayar. Nanti ada total dan nomor mejanya, kita bayar. Nah, akan otomatis masuk ke data transaksi yang sebelumnya. Dan di sini untuk order mejanya sudah terisi semua. Nah, misalkan kita hapus dulu. Nah, di sini sudah dihapus. Nanti ada satu meja yang kosong dan kapasitas 4 orang. Kita pesan harinya tanggal 17 bulan 12 2021. Booking tambah. Nah, sini udah masuk ke data order. Nah, untuk data master di sini untuk mengedit menu masakan dan kategori. Kategori di sini sudah ada beberapa kategori dan di sini data masakannya. Nah, jika kita akan mengedit atau menambahkan bisa dari sini. Kita edit misalkan di sini menjadi molen.
molen. Kita pilih file gambarnya. Molen. Kita edit. Lalu akan berganti gambarnya menjadi molen. Nah, untuk meja di sini menu meja yang sudah terisi tadi. Lalu untuk menu pengguna di sini untuk mengetahui siapa yang sudah memakai atau login di menu website pemesanan restoran ini. Dan menu pengaturan ini untuk mengedit alamat dan nama restorannya. Jika sudah selesai, kalian bisa logout dari akun ini. Selesai. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.